tentu kalau saya melihat ya negara yang bentuknya kepulauan seperti Indonesia ini, infrastruktur dan transportasi merupakan tulang punggung bagi perekonomian di Indonesia. Artinya bahwa kondisivitas dan perkembangan infrastruktur merupakan hal yang terpenting di dalam menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ya, sebagai BUMN maupun swasta dalam hal ini yang pada kesempatan lalu bekerja sama dalam forum sinergi antara BUMN dan swasta, saya pikir ini merupakan salah satu program yang bisa menarik minat baik itu investasi dari pihak swasta untuk melangsungkan pembangunan infrastruktur dengan potensi bisnis yang begitu besar, mengingat Indonesia ini memerlukan konektivitas yang ditunjang oleh infrastruktur yang efisien dan efektif. Jadi Oke, saya pikir opportunity-nya masih begitu besar dengan populasi yang begitu besar. baik, berbicara soal swasta dan juga BUMN gitu ya, tadi Anda sempat mention adanya kolaborasi. Tapi kalau misalnya kita lihat sebenarnya seperti apa sih seharusnya inovasi skema pembangunan infrastruktur berkelanjutan melalui kolaborasi tersebut antara pemerintah dan sektor swasta, mengingat saat ini BUMN lebih banyak menggarap proyek pemerintah, Pak Denon? Saya pikir memang itu sesuai dengan tugas pokok dan masing-masing institusi, dalam hal ini BUMN sebagai agent of development tentu harus banyak menggarap proyek-proyek greenfield dalam kaitan menggairahkan investasi baik pihak swasta. Dan kemudian dalam forum kolaborasi antara BUMN dan Kadin yang beberapa waktu diselenggarakan, sebetulnya ini menarik juga para investor dari pihak swasta sehingga dalam hal ini pihak swasta bisa melihat profil investasi yang menarik berdasarkan dua aspek. Yang pertama adalah kepastian hukum jangka panjang sehingga investasi ini bisa membuahkan profitabilitas dan memberikan benefit langsung kepada masyarakat sehingga tidak menjadi beban ekonomi jangka panjang. Yang kedua adalah bagaimana kita membuat skema bisnis, mutual business arrangement antara BUMN dan pihak swasta. Sehingga investasi yang dilakukan oleh pihak swasta bisa berkolaborasi dengan BUMN dalam meningkatkan konektivitas di Indonesia baik itu darat, laut maupun udara. Baik, saya akan ke Pak Danung. Pak Danung, seperti apa nih kalau kita lihat suku bunga tinggi, rupiah tertekan, bagaimana pelaku usaha ini menanggapinya, apalagi khususnya di sektor infrastruktur, konstruksi? Ya, makasih. Ya, jadi memang tadi kan disebutkan ini ada dua konteks yang berbeda. Saya lihat satu terkait dengan investasi. Nah, kebetulan kalau kami kan ini Pak ya di Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi ini kan sebagai kontraktor gitu kan. Nah, sekarang kan beberapa case ini mix gitu ya. Teman-teman BUMN itu melakukan dua hal sekaligus. Dia sebagai investor sekaligus sebagai kontraktor. Sebenarnya secara nature ini sesuatu yang berbeda treatmentnya, tapi prosesnya yang kita alami sekarang ini kan dipaksa nih teman-teman kontraktor untuk melakukan proses financing, mencari investor dan sebagainya, dan sekaligus sebagai pelaksana. Nah, ini dua hal yang saya pikir perlu kita lihat gitu ya. Kalau Pak Dino tadi mungkin lebih banyak melihat dari sisi investasi, tapi kalau dari sisi kita sebagai kontraktor melihat saat ini ya dengan suku bunga yang tinggi macam-macam tentunya struktur permodalan menjadi berbeda gitu ya. Kami merasa semakin berat dengan yang sebelumnya aja udah semakin berat, di mana memang kita sangat mengandalkan pembiayaan dari bank gitu ya. Sementara dari sisi marginnya juga semakin lama semakin dipepet, karena rata-rata kalau kami yang di menengah kecil itu kan banyak melakukan sub ya Pak di kontraktor besar ya BUMN. Nah, kalau misalnya dari sisi bunga juga semakin besar, marginnya dipepet, kemudian bukan kadang-kadang sering paymentnya juga berkepanjangan. Terus terang kondisi ini semakin memberatkan kami sebagai menengah kecil, karena banyak beberapa data yang kami dapatkan dari teman-teman di daerah, banyak pembayaran payment dari kontraktor, main kontraktor itu sangat berkepanjangan, sering berulang tahun. Jadi kondisinya sebenarnya sangat tidak mensupport keberlanjutan usaha kami, sustainability-nya, karena marginnya semakin habis. Bagaimana kita bisa berkembang kalau misalnya dari sisi itu pun sulit. Jadi sebenarnya kita dalam posisi yang sangat berat. Oke, Pak Danung, lalu insentif apa yang diharapkan?
satu tentunya dari sisi perbankan harus paham bahwa kalau misalnya kondisi ini semakin tinggi kita akan semakin sulit, itu dari satu sisi. Kemudian dari sisi kedua jadi sisi ini Mbak, cara pengelolaan proyek kita yang tadi disebutkan, banyak sekali proyek-proyek yang dikerjakan oleh BUMN sebagai main kontraktor, kemudian kami hanya mendapatkan subnya. Nah seharusnya kan nggak seperti itu. Case-nya adalah karena rata-rata kan swasta itu sebagian besar menengah kecil. Sementara banyak proyek itu yang kecil-kecil dikumpulkan menjadi besar, sehingga kami bermain pada ladang yang berat gitu, pertarungan feel-nya jadi sangat berat. Sementara BUMN mendapatkan banyak fasilitas baik dari sisi pendanaan ataupun mendapatkan proyeknya. Jadi saya pikir treatment-nya atau insentifnya bikin kebijakan jasa konstruksi, ya ini kan saya nggak tahu nih konteksnya industri atau jasa konstruksi. Kalau jasa konstruksi seharusnya dibikin lebih fair gitu ya. Tadi disebutkan bahwa BUMN hanya mengerjakan yang memang sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh private. Tapi kan sekarang enggak, semua masuk. BUMN proyek kecil pun 100 miliar masuk. Bahkan di beberapa case di bawah 100 miliar masuk. Padahal itu sebenarnya itu menjadi ranahnya teman-teman menengah kecil swasta gitu. Jadi saya pikir harus sebenarnya harus lebih ketat gitu, bahwa BUMN memang ditugaskan untuk mengerjakan proyek-proyek yang greenfield tadi gitu. Tidak perlu menambah yang jatahnya teman-teman private. Baik Pak Dandung, saya akan ke Pak Denon. Pak Denon, singkat saja insentif apa yang dinantikan dan bagaimana harapan Anda terhadap Capres 2024 dan visi infrastruktur berkelanjutan? Saya sepakat dengan Pak Dadung. Kalau saya ditanyakan mengenai insentif, saya lebih memikirkan bagaimana pemerintah bisa memberikan insentif yang memberikan dampak makro. Artinya pola insentif yang tidak sifatnya temporary, tapi lebih kepada dampak makro dan fundamental. Sebetulnya kita punya pola-pola insentif pembiayaan non-bank yang sementara ini ada beberapa pembiayaan non-bank di bawah langsung Kementerian Keuangan yang sebetulnya diharapkan dapat mendukung proyek-proyek infrastruktur. Namun pada prakteknya kami masih melihat bahwa sulit atau tantangan dari suku bunga yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga pembiayaan non-bank di bawah Kementerian Keuangan ini bukan bersifat untuk stimulating daripada pekerjaan infrastruktur itu sendiri, malah kelihatannya permintaan atau requirement terhadap pemenuhan persyaratan agar mendapatkan pembiayaan itu makin lebih besar daripada kalau mendapatkan pembiayaan dari bank. Jadi saya berharap insentif yang diberikan pemerintah harus bersifat fundamental, jangka panjang, dan berdampak makro, sehingga dampak terhadap masyarakat jangka panjangnya sebagai penerima manfaat dari infrastruktur ini bersifat fundamental dan memberikan benefit yang dapat menunjang perekonomian nasional.